Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Eliani dari kelas X5 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika part 1. Secara etimologi, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bineka, beragam atau beraneka, tunggal, satu, dan ika itu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, satu, common denominator, tidak bersifat sektarian dan inklusif, bersifat formalistis, 4. Bersifat konvergen. Demografis atau ilmu kependudukan, jumlah penduduk Indonesia sensus 2010 yaitu 230.556.000 jiwa. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Potensi ancaman dari keberagaman, konflik kepentingan terutama politik, perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat, sektarian, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan teknologi komunikasi yang bisa muncul, konflik etnis, kesalahpahaman, marginalisasi, kekerasan fisik. 2. Konsep integrasi nasional. A. Konsep-konsep dasar. Definisi integrasi nasional. 2. Esensi integrasi nasional. 3. Asumsi integrasi nasional. 4. Tujuan integrasi nasional. C. Identitas nasional. 1. Definisi, 2. Dimensi, dan 3. Fungsi. Integrasi nasional dan negara kebangsaan. Integrasi nasional merupakan hal yang fundamental bagi nation state. Faktor-faktor integrasi nasional. 1. Umum. Faktor primordial, faktor sakral agama, faktor tokoh, faktor sejarah, faktor pilihan strategi, faktor perkembangan ekonomi, dan faktor kelembagaan. 2. Khusus Indonesia. 1. Faktor perdagangan dan pelayaran, faktor agama Islam, faktor bahasa Melayu sebagai lingua franca, faktor migrasi penduduk. Jadi, konsep integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian secara nasional. 3. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Syarat-syarat integrasi nasional. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Faktor pembentuk integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, dan adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, dan adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Part 4. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI juga semakin dalam sebab secara geografis Indonesia merupakan negara yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Menjaga keutuhan NKRI semakin terus diperjuangkan sebab letaknya menjadikan NKRI sebagai negara dengan kekayaan alam yang tiada tandingannya. Tujuan menjaga keutuhan NKRI ditempuh dengan 3 sastra pendekatan, yaitu sastra mutlak, sastra penting, dan sastra pendukung. Contoh hambatan dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Pelanggaran wilayah. 2. Masalah separatisme. Dan 3. Gangguan keamanan. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan dalam negeri. Penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional, keresahan sosial dan kesenjangan ekonomi atau pada dasarnya tentang kemiskinan.
Tantangan luar negeri. Ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Dan semakin bebasnya impor berbagai produk luar negeri, restoran, investasi asing, perusahaan asing, dan sebagainya. Cara menjaga keutuhan NKRI: menghargai dan menghormati agama lain, menghormati hari besar orang lain, tidak mementingkan satu suku atau golongan, tidak menyebarkan isu yang berbau sara di lingkungan sekitar, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan giat agar menjadi bijak dan tidak terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan memecah belah NKRI. Part 5. Peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan daerah. Toleransi antar umat beragama. Membangun kesadaran integrasi nasional. Pelaksanaan gotong royong. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menggunakan layanan umum secara tertib dan merawat dan memelihara lingkungan sekitar. Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Ancaman mulai dari hal kecil. 1. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma. 2. Masuknya obat-obatan terlarang. 3. Penggelapan barang dan masih banyak lainnya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Menumbuhkan karakter diri seperti ketulusan, semangat, persatuan, kesediaan berkorban, dan usaha bela negara. Bela negara fisik merupakan pembelaan terhadap setiap hambatan, gangguan, halangan, dan tantangan yang dilakukan warga negara untuk melindungi bangsa dan negara. Sedangkan bela negara non-fisik merupakan pembelaan berdasarkan hak, kewajiban, kehormatan melalui profesi dan kemampuan masing-masing warga untuk meningkatkan ketahanan nasional. Contoh bentuk usaha pembelaan negara oleh warga negara: pelatihan dasar kemiliteran, pendidikan kewarganegaraan, dan mengikuti ronda malam Siskapil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.